1. Peran tanah bagi kehidupan. Tanah merupakan tempat hidup bagi berbagai makhluk hidup, termasuk tempat hidup bagi tumbuhan. Misalnya pohon jeruk tidak mampu berpindah-pindah untuk mencari kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, tanah harus mampu menyediakan segala keperluan hidup bagi pohon jeruk tersebut, sehingga dapat terus tumbuh dan menghasilkan buah yang dapat kita nikmati. Tumbuhan sangat memerlukan unsur hara atau nutrisi berupa mineral dan air yang terkandung dalam tanah. Beberapa jenis tumbuhan ini dari kelompok pelong-pelongan atau kacang-kacangan membutuhkan bakteri yang ada di tanah untuk membantu akar melakukan penyerapan dan pengolahan zat hara. Peran organisme tanah. Di tanah terdapat miliaran bahkan triliunan organisme. Ingatkah kamu pada kegiatan sebelumnya saat kamu mengenali tanah untuk mengidentifikasi apa saja makhluk hidup di dalamnya? Apakah kamu sudah menentukan berbagai macam makhluk hidup seperti semut dan cacing? Nah, selain makhluk hidup yang tampak mata, di dalam tanah juga terdapat miliaran organisme yang tinggal di dalamnya. Sayangnya, dari sekian organisme, tanah hanya sedikit yang sudah mampu dikenali oleh para ahli. Organisme tanah pada umumnya berada di lapisan tanah bagian atas, kurang lebih 110 cm di bawah permukaan tanah. Sekitar 80% sampai 100% aktivitas biologi yang terjadi di tanah dilakukan oleh jamur dan bakteri. Hasil aktivitas biologis yang dilakukan oleh hewan, jamur, dan mikroorganisme inilah yang dapat mempengaruhi kesuburan, tekstur, dan kebugaran tanah. Gemburan tanah. B. Proses pembentukan tanah dan komponen penyusun tanah. 1. Proses pembentukan tanah. Tanah adalah campuran yang asalnya batuan-batuan yang telah lapuk, baik dari pelapukan fisik maupun pelapukan kimia. Prosesnya dimulai ketika batuan menjadi lunak atau berubah komposisinya. Saat batuan melapuk, beberapa bahan tanah mulai muncul perlahan sampai akhirnya bahan induk tersebut berubah menjadi tanah. 2. Komponen tanah. Ada berbagai komponen yang membentuk tanah, yaitu 1. Batu-batuan, 2. Air, 3. Humus, 4. Udara, 5. Mineral, serta komponen organik. C. Upaya menjaga kelestarian tanah. A. Pengelola tanah dengan tanaman penutup tanah dan pengelola lahan miring untuk mengurangi erosi. Upaya untuk menjaga nutrisi serta mineral penting yang ada di dalam tanah agar tidak terbawa oleh aliran air yang diakibatkan erosi adalah dengan melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Hal itu dilakukan supaya mengurangi pengikisan tanah serta bisa mempertahankan produktivitas tanah. Di samping reboisasi, bisa dengan membuat lahan miring atau trasering, yaitu mengubah tanah yang miring menjadi bertingkat-tingkat. Tujuan trasering ialah untuk mengurangi panjang lereng serta mengurangi kemiringan lereng. Hal ini bisa memperlambat kecepatan dari aliran air, menampung serta mengalirkan air permukaan supaya terjadi penyerapan oleh tanah. B. Mengurangi pemakaian pupuk kimia. Pemakaian pupuk kimia yang sesuai dengan takaran serta prosedur lengkap bisa membantu proses produksi pertanian. Tetapi jika pemakaian pupuk kimia dilaksanakan secara terus-menerus, juga bisa mencemari tanah sampai menurunkan kualitas dari tanah itu. Oleh karena itu, mengurangi pupuk kimia juga bisa membantu melestarikan tanah. Pakailah pupuk organik sebagai pengganti pupuk kimia karena lebih mudah terurai serta dapat menjaga kualitas tanah dalam kurun waktu yang lama. 3. Pengolahan tanah yang dapat untuk pertanian monokultur. Pertanian monokultur ialah penanaman sejenis tumbuhan pada suatu lahan dalam jangka waktu tertentu, misalnya jagung, kedelai, padi, tebu, serta tanaman lain. Dengan melakukan pertanian monokultur ini sebenarnya bisa menurunkan kesuburan tanah. 4. Daur ulang sampah yang sulit terurai. Sampah seperti plastik, logam, serta kaca yang biasanya dikubur di dalam tanah sebenarnya bisa mempengaruhi tingkat kesuburan tanah. Kurangilah mengubur sampah-sampah yang sulit terurai. Lakukanlah daur ulang sampah sulit terurai
untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Kegunaan daur ulang adalah untuk mengurangi limbah dan menjaga keberlanjutan lingkungan dengan memanfaatkan kembali bahan-bahan yang masih bisa digunakan dari barang yang sudah terpakai.